Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya sedikit, boleh Pak? Boleh, silakan, Bu. Ya. Nah, Bapak itu kan menurut saya adalah guru yang sangat luar biasa menciptakan inovasi-inovasi baru nih di Taruna Bakti yang tidak ada di SMA lain. Menurut saya itu luar biasa ya. Nah, bagaimana sih Pak kiat-kiatnya menjadi seperti itu, menjadi guru kreatif dan inovatif? Mangga Pak. Iya. Saya dari SMA Taruna Bakti, ngajar dari tahun 1999, itu dimulai dari sebagai pengajar ekstrakurikuler, kemudian dilanjutkan lagi menjadi guru tidak tetap ya tahun 2009 di SMA, karena sebelumnya di SMP dan SMA dan sampai sekarang. Sebenarnya kalau dikatakan kreatif atau inovatif tergantung kitanya juga sih, Bu, ya. Nah, yang kami lakukan atau yang saya lakukan itu sebenarnya adalah melihat dan mempelajari dulu, kemudian langsung mengimplementasikan. Jadi bukan hanya apa yang kita pelajari itu tidak langsung kita kerjakan secara langsung, tetapi memang proses. Nah, yang kita lakukan itu adalah sebenarnya ya terutama dalam bentuk digital itu dari sisi yang asalnya di offline, yang tanpa digital kita mendigitalisasikan. Nah, semuanya itu sebenarnya apa yang ada pada diri kita kerjakan, kita lakukan dan kita berikan mudah-mudahan kepada orang lain, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Sebenarnya itu aja sih, Bu. Wah, hebat, luar biasa ya Pak ya. Jadi menurut Bapak salah satunya kerjakan, lakukan, dan share ke orang lain biar orang lain juga ilmunya bertambah. Wah, luar biasa, betul sekali ya Pak ya. Nah, kalau misalnya terhadap murid itu bagaimana Pak? Ya, terhadap murid pun sebenarnya sama. Apapun yang kita lakukan, terutama mata pelajaran yang saya ampu itu sendiri, bukan hanya menjelaskan secara teoritis, tapi menjelaskan juga secara implementasi. Apa sih yang dilakukan dan apa sih kemungkinan yang pelajaran-pelajaran itu dipelajari itu nanti hasilnya akan seperti apa. Jadi ya memberikan suatu bukti bahwa produk-produk yang nanti kita pelajari itu seperti itulah, terutama dalam bentuk teknologi. Wah, hebat sekali ya Pak ya. Jadi jangan menerangkan secara teoritis tapi implementasi. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, mohon maaf telah mengganggu. Saya doakan Bapak sukses selalu Pak ya. Amin. Pak, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak. Boleh Pak? Oke, silakan Bu. Silakan Bapak perkenalkan, kemudian mengajar sebagai apa di SMA Taruna Bakti. Mangga Pak. Nama saya Sri Putu Widodo. Ya, saya lulusan dari IPB S2-nya. Ya, dari Teknik Kimia. Saat ini saya mengajar di Taruna Bakti, memegang laboratorium kimia, guru laboratorium kimia. Nah, kali ini Pak, saya akan bertanya kepada Bapak, bagaimana sih untuk menjadi guru yang berkualitas dan berinovasi? Mangga Pak. Oke, guru yang berkualitas dan menurut saya adalah guru yang tidak memberikan dirinya sebagai sentralnya, tetapi sebagai pelayan, sebagai motivator, sehingga anak-anak bisa berkembang dengan baik. Karena apalagi zaman sekarang adalah zaman digital, di mana semua bisa dilihat dan diakses melalui internet. Guru bukanlah harus mencemoki ilmunya lagi kepada para muridnya, tetapi peserta didik juga didampingi untuk memotivasi mereka agar dia berkembang dan mencari dan tanda kutip adalah merancang. Ya, anak SMA harus bisa merancang bagaimana ke depannya, tidak hanya diberi dan disuapi saja. Nah, guru yang mempunyai inovatif adalah guru yang membiarkan paradigma baru masuk dalam dirinya, tidak stagnan. Misalnya
ada ilmu-ilmu baru. Misalnya banyak-banyak aplikasi-aplikasi yang harus digunakan. Bukan hanya PPT saja, tetapi juga aplikasi-aplikasi yang lain, sehingga untuk mempermudah anak-anak memahaminya dan juga anak-anak tertarik dalam pelajaran itu. Ya, terima kasih Pak, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan saya doakan Bapak sukses sampai nanti ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Abdullah. Saya mengajar di SMA Taruna Bakti, bidang studi agama Islam. Begitu Bu. Ya, terima kasih Pak atas perkenalannya. Dan saya ingin tahu nih bagaimana Bapak mengajar di SMA Taruna Bakti. Boleh agamanya yang berkualitas dan berinovasi itu yang bagaimana sampai berbeda dengan yang lainnya. Mangga Pak. Iya. Tentu mengajar agama khususnya lah di SMA Taruna Bakti dengan keberagaman budaya agama berpijak dari tuntunan Al-Quran dan hadis awalnya. Setelah itu kemudian dikembangkan lewat aplikasi baik IT termasuk juga teori di lapangan. Contoh misalnya kalau berbicara masalah ajaran haji, nah, tentu bukan hanya sebatas teori, ada rukunnya, ada syaratnya, dan yang membatalkannya, tapi juga harus dipraktekkan di lapangan. Nah, kita buat Ka'bahnya, anak-anak memakai kain ihramnya, kemudian melafalkan lafad-lafadnya, terus itu didokumentasi baik oleh guru atau oleh siswa sendiri, yang kemudian itu menjadi dokumen atau dokumentasi tersendiri. Nah, itu mungkin salah satu ya cara yang khusus tentang agama. Nah, tentang keberagamannya di sini kan bukan Muslim saja, ada Nasrani, ada Buddha, dan Hindu dan sebagainya. Toleransinya sangat tinggi. Kita amat sangat saling menghargai, baik perbedaan agama di antara guru atau di antara siswa, sehingga di kelas itu amat sangat kondusif. Bahkan untuk pelajaran-pelajaran tertentu kayak misalnya kurban ya, yang Nasrani, yang Buddha, yang Hindu itu suka membantu. Jadi sangat akrab, sangat dekat toleransinya, karena prinsip dalam agama juga salah satunya adalah hubungan sosial yang baik. Nah, guru yang inovatif melihat peluang-peluang ini untuk kebaikan yang lebih baik, bukan saja untuk materi ajarannya, tetapi juga untuk sosialnya, sehingga orang lain juga merasakan tentang manfaat dari materi itu, pelajaran itu, bukan saja untuk kelasnya, tapi juga untuk sahabat atau teman yang berbeda agamanya. Begitu Ibu. Wah, hebat sekali ya. Di sini ada kalimat peluang salah satunya ya. Jadi setiap ada peluang harus kita gunakan Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih secara umum nih Pak, biar jadi berkualitas tuh yang bagaimana? Ya, tentu seorang guru harus menyiapkan segala sesuatunya, bukan saja materi pembelajarannya, juga medianya. Apalagi sekarang tidak bisa dipisahkan dari media online, kemudian googling, searching dan sebagainya. Kemudian memperdalam ilmunya, karena banyak hal yang bisa kita gali dan itu mempermudah proses pembelajaran. Di samping itu juga anak-anak jadi merasa lebih senang ya, karena suasananya menjadi lain, bukan hanya di kelas hanya komunikasi lisan, kemudian tugas dan sebagainya, tapi juga anak didorong untuk searching juga, googling juga, untuk mendalami materi yang dibahas atau yang disampaikan oleh gurunya. Jadi guru harus menyiapkan diri dengan materinya, kemudian media menjadi jalan untuk menyampaikannya, dan siswa terlibat di dalamnya, sama-sama men-searching ya, materi dan metode, sehingga tiga unsur ini menjadi satu kesatuan yang akan tercapainya tujuan dari pembelajaran.
Begitu Ibu. Wah, luar biasa Pak. Yang saya tangkap harus ada persiapan luar biasa. Betul. Dan yang paling penting yang terakhir tadi, guru harus mau belajar. Mau Nah belajar. itu ya, belajar sepanjang masa. Jadi tidak boleh gaptek lagi. Ya Pak, hatur nuhun pisan atas waktunya yang telah Bapak berikan kepada saya. Saya doakan Sama. Bapak sukses sampai nanti, dan terutama juga yang diajarkannya Amin. ke Amin. peserta didiknya menjadi luar biasa, lebih-lebih dari kita semua ya Pak ya. Amin. Hatur nuhun Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.